Masalah utama sepatu ini adalah karakternya yang sempit, jadi sebagian besar orang Indonesia tentu nggak cocok karena karakter kaki kita biasanya cukup lebar. Hello bowlers, hello bowlers, hello bowlers, hello bowlers, hello bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Halo bowlers, balik lagi di channel Headsis Indonesia. Saya mau mengingatkan kalau tanggal 16 sampai 17 Desember Anda langsung aja lihat live YouTube Headsis Indonesia karena lagi ada community league yang seru banget. Nah, kali ini kita akan mereview Zion 3, sepatu yang beda banget sama generasi-generasi sebelumnya karena sama-sama kita tahu kalau sepatunya Zion itu biasanya kaku, modelnya retro dan juga berat. Tapi yang kali ini lebih fleksibel, potongannya pendek dan lebih nyaman untuk lari-larian. Nah, buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini karena harganya sekarang lebih mahal dari seri-seri sebelumnya, sebaiknya saksikan video ini sampai selesai. Dimulai dari bahas detailnya dulu. Untuk boxnya berbeda dengan seri pertama karena yang sekarang lebih terlihat full black. Kemudian ada tulisan Zion di bagian tengah. Lalu ada logo Jordan di bagian samping. Dan yang model terbaru ini menurut saya lebih keren ketimbang yang sebelumnya. Selanjutnya detail di sepatunya. Nah, untuk detail di sepatunya Anda bisa melihat logo Jamen di tengah. Kemudian di bawahnya ada tulisan 3. Lalu di sampingnya ada desain yang seperti ini tertahan oleh plastik. Dan di belakang ada tulisan Zion, ada logo Jamen lagi. Dan ada tulisan Zion lagi di bagian tengah telapak ini. Oke, sementara itu ada tulisan yang ngumpet. Di belakang ini ada tulisan Shock the World. Jadi itu aja. Dan kita lanjut ke bahas traksinya. Yes, jadi beberapa colorway yang sudah hadir itu kebanyakan menggunakan traksi yang translucent rubber nih. Jadi cacit-cacit banget untuk penggunaan indoor, terutama Anda main di lapangan indoor kayu yang bersih. Kemudian untuk digunakan outdoor juga sebenarnya nggak ada masalah karena dia punya pattern herringbone yang tebal. Dan di beberapa colorway juga warnanya ini solid rubber di bagian depan, jadi tentu akan lebih kuat lagi. Secara keseluruhan saya suka banget nih ngerem di bagian depan, kemudian untuk pengereman ke samping jelas lebih nyaman ketimbang Zion 1 ataupun Zion 2. Untuk traksi saya rasa ada peningkatan banget, kemudian dia juga untuk transisi jauh lebih menyenangkan. Kayaknya untuk musim ini Zion bakal bermain di posisi 1 atau 2 untuk ngobrak-ngabrik dan untuk crossover kesana kemari. Ini tentu sepatu yang lebih nyaman. Secara keseluruhan untuk traksi masalahnya adalah Anda perlu membersihkan traksinya setiap sehabis bermain karena gampang banget ngangkut debunya. Kemudian dia juga minim outrigger, jadi kalau Anda bisa lihat di bagian sampingnya ini mirip sepatu Kobe Bryant. Tanpa outrigger seperti Son of Flash ataupun sepatunya Kyrie Irving. Ya, jadi kalau saya prediksi penggunaan di lapangan yang kasar itu akan mengikis pertama-tama itu di bagian depannya dulu nih kayak gini. Lalu baru di bagian belakang karena ini untuk berhenti. Tapi nggak apa-apa, ini udah lebih dari cukup menurut kami. Nilai traksinya 9,3. Lanjut ke bantalan. Kenapa saya bilang ini sepatu beda banget ketimbang Zion sebelumnya? Karena sekarang dia pakai drop-in insole seperti ini. Dan enaknya ini sepatu benar-benar empuk sejak awal penggunaan. Jadi ini Formula 23 di bagian belakang dan semakin tipis di bagian depan, tapi dia punya zoom unit
yang nyaman banget buat lompat-lompatan. Paling kekurangannya kalau ketimbang yang seri pertama ataupun kedua, dia ini lebih terasa low to the ground, sementara yang pertama ataupun yang kedua itu lebih stabil dan lebih nyaman untuk lompat-lompatan. Kalau ini lebih nyamannya justru buat gocek, karena kalau Anda lihat nih, setelah saya lepas insole-nya ini juga tipis banget sepatunya kayak gini. Nah, tentu akan sangat nyaman nih buat guard yang cepat, karena kalau pakai Zion 2 itu terasa kaku dan bahan depannya itu sakit ketika Anda berhenti lurus. Kalau bicara insole nih, buat Anda yang suka pakai kaos kakinya kesat ataupun kaos kaki tebal, biasanya kaos kakinya bakalan kelipat-lipat di bagian depan sini karena insole-nya cukup kesat seperti GT Cut 1. Jadi kalau Anda pakai kaos kakinya kesat, ini biasanya mudah banget terlipat. Anda butuh waktu lama untuk menyesuaikan supaya lebih nyaman lagi. Oke, secara keseluruhan sebenarnya ada plus minusnya. Buat Anda big man, kayaknya menggunakan Zion 2 akan lebih aman karena terasa lebih stabil. Tapi kalau buat Anda pemain kecil, buat Anda yang suka lari-larian, buat Anda yang gesit banget, kayaknya enakan pakai Zion 3 ketimbang model-model yang sebelumnya. Nah, tapi sialnya penggunaan drop-in insole seperti ini biasanya nggak cocok buat yang kakinya lebar. Karena kalau terlalu lebar nanti akan nggak nyaman, dia akan melar di bagian samping sini. Kemudian ngomong-ngomong soal bantalan, bicara impact protection, tentu ini di bawah Zion 1 ataupun Zion 2. Tapi bicara kegesitan, untuk fleksibilitas, ini jauh lebih nyaman ketimbang yang dua generasi sebelumnya. Jadi kalau Anda lebih membutuhkan impact protection, Anda sebaiknya pilih yang sebelumnya. Tapi kalau Anda butuh yang lebih gesit dan punya court feel yang lebih bagus, Zion 3 ini tentu jauh lebih unggul. Oke, jadi secara keseluruhan, kalau saya sih pemain guard, saya pemain cepat, saya suka menggunakan Zion 3 ketimbang Zion 2 untuk lari-larian. Tapi kalau Anda bisa tulis di kolom komentar, kira-kira lebih prefer penerapan bantalan yang seperti apa. Secara keseluruhan untuk bantalannya ada di 8,5. Nah, bagi Anda yang tertarik membeli sepatu ini, kalau misalnya kaki Anda ramping, pilih aja upsize sedikit. Sementara buat Anda yang kakinya lebar dan Anda harus berjudi untuk membeli secara online, pilih aja upsize 1 cm minimal ya. Karena sepatu ini karakternya cukup ramping. Selanjutnya kita bahas soal bahan atas. Nah, ini yang sebenarnya saya kurang suka ketimbang yang pertama ataupun yang kedua. Karena ini harganya lebih mahal ya. Tapi tekstilnya tuh kelihatan biasa banget. Desain sepatunya juga biasa aja. Ini kalau nggak ada samping-sampingnya ini terasa polos banget. Apalagi di beberapa warna. Kalau Anda lihat tekstilnya ini terus ada aksen-aksen seperti ini malah tampak murahan. Lalu kita lihat kalau lidahnya itu tipis. Jadi kalau Anda yang suka pakai sepatu dengan lidah tebal karena empuk, ini beda nih, ini feel-nya bakalan beda banget. Karena dia tipis tapi lebar seperti ini. Lalu di bawahnya ini juga sebenarnya ventilasinya nggak terlalu banyak. Walau demikian sebenarnya ini bukan sepatu yang terlalu gerah karena tekstilnya tergolong tipis. Jadi masih ada terasa kalau ada angin yang masuk. Oke, secara keseluruhan memang kita lihat kalau tekstilnya tuh mendominasi dari bagian depan sampai ke bagian belakang. Tapi di bagian samping ini sedikit ada kulit sintetis nih. Jadi lebih menarik tentunya. Oke, kita lihat padding. Kalau paddingnya sejujurnya ini minim banget. Jadi hanya ada penyangga di kanan dan ada di kiri seperti ini. Kalau saya perhatikan ini malah seperti way of weight. Tapi nggak apa-apa dengan minimnya padding ini juga saya rasa bukan masalah berarti karena pas digunakan juga mudah untuk membuatnya terkunci dengan aman. Nah, selanjutnya kita lihat kalau talinya itu bentuknya gepeng, tapi untungnya ini bukan tali yang licin. Jadi ngikat sekali aja tuh udah aman, tapi sebaiknya saya sarankan untuk mengikat 2 kali supaya kuncian tengahnya juga lebih aman lagi. Secara keseluruhan untuk bahan atas cukup di 7,5.
Nah, sekarang kita membahas kunciannya. Mungkin sebagian orang akan merasakan hal yang berbeda ketika menggunakan sepatu ini tergantung karakter kaki Anda. Kalau saya yang orang Indonesia yang kakinya agak lebar, menggunakan sepatu ini jelas kurang nyaman kalau saya memilih true to size. Tapi kalau saya up size, ini jujur aja saya up size-nya 1 cm, ini baru terasa nyaman. Karena di bagian sampingnya itu tidak begitu terasa sakit dan di bagian belakangnya ini juga tidak begitu meluncur. Tapi konsekuensinya kalau Anda memilih upsize, tentu kalau ikatannya sudah tidak kencang, ini kaki mudah sekali meluncur ke depan dan kuncian di pergelangannya juga tentu akan memburuk. Secara keseluruhan ini sepatu yang memang kuat. Jadi kalau Anda bobotnya berat juga, untuk mendarat di bagian tengah ini akan stabil banget. Tapi kalau Anda bandingkan dengan Zion 2 dan Anda orang yang bobotnya di atas 100 kg, saya rasa lebih stabil yang seri kedua. Nah, enaknya di seri ketiga itu ketika habis mendarat, ini tuh curve banget bagiannya jadi bisa langsung lari dengan cepat. Nah, kalau untuk bagian tengah, satu-satunya yang Anda bisa harapkan adalah ikatan tali ini dengan kencang, lalu pastikan ruangan di bagian sini tidak terlalu banyak space-nya agar lebih nyaman lagi ketika bermanuver. Untuk di bagian depan jelas, kalau Anda kakinya ramping ini nyaman banget. Karena kaki ini nggak mudah untuk keluar-keluar. Dia ada bagian sisi luarnya ini yang membuat tentu pergerakan Anda lebih aman lagi. Tapi kalau misalnya kaki Anda lebar dan Anda memilih size yang kebesaran banget, ini berpotensi kaki Anda mudah meluncur dan di pergelangannya ini jadi gampang slip. Nah, kestabilan sepatu ini juga ditunjang dengan plastik yang ada di bagian tengah sini. Lalu dia punya sidewall untuk di bagian insole-nya. Ini di tengahnya empuk, kemudian di samping-sampingnya juga tebal. Jadi cukup aman kalau Anda suka bermanuver. Itu aja sih. Masalah utama sepatu ini adalah karakternya yang sempit. Jadi sebagian besar orang Indonesia tentu nggak cocok karena karakter kaki kita biasanya cukup lebar. Oke, secara keseluruhan untuk kuncian cukup di 7,5. Nah, overall kalau kaki Anda ramping dan Anda butuh sepatu yang cushionnya nyaman, traksinya bagus, kayaknya Zion 3 ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau kaki Anda lebar, saya sarankan pilih aja sepatu lain atau memilih upsize yang lumayan banyak. Dan kalau ada kesempatan, coba aja dulu di toko. Itu aja untuk Zion 3 ini nilainya 8,2 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan jangan lupa tonton video kami selanjutnya. Bye-bye.